Kawasan Puncak selama ini dikenal publik dengan keindahan alamnya. Kesohor sebagai daerah wisata pegunungan yang menawan menjadi destinasi andalan bagi warga di sekitar Jakarta dan Jawa Barat. Di setiap masa liburan, wisatawan tumpah ruah menyerbu kawasan Puncak. Di balik masifnya pembukaan destinasi wisata dan akomodasi wisata di Puncak Bogor, ternyata mengorbankan tata ruang dan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup menyebut, hingga Maret 2025, alih fungsi lahan di Puncak Bogor mencapai 2.065 hektar. Salah satu pemicu alih fungsi lahan yang terus disorot adalah PT Perkebunan Nusantara 8 yang menaungi kawasan perkebunan Gunung Mas seluas 1.623 hektar. Awal 2024 lalu, 33 KSO PTPN 8 perwakilan Gunung Mas disoal oleh Karukunan Wargi Puncak. Dengan asumsi rata-rata lahan per KSO 10 hektar, maka sedikitnya ada 330 hektar lahan yang dialih fungsikan. Barbar di sini dalam pengertian sudah tidak lagi melihat tegakan daerah-daerah yang rawan terhadap kebencanaan. Sehingga kami menyebutnya barbar. Yang paling banyak menjadi tempat-tempat destinasi wisata baru. Yang bermunculannya dalam kurun waktu 5 tahun ini saja. Ada Pinus Eco Park, Pakis Hill, ada Bobo Cabin, ada agrowisata Gunung Mas, ada rest area yang memakan lahan, ada Kentring Manik, belum lagi beberapa villa-villa cottage di area PTPN yang di HGU 294. Itu ratusan villa di sana karena meliputi 2 kecamatan. Jadi ini nih Mas, salah satu contoh yang dimana alih fungsi lahan terjadi benar-benar di depan mata lah. Secara kasat mata kita bisa melihat secara langsung. Karena ini diberikan izin dan dibuka pada saat pembongkaran sedang masif di wilayah Puncak ini berkaitan dengan pedagang-pedagang kaki lima. Sementara ini yang jelas-jelas dibuat di kebun teh gitu. Ini dibiarkan dan diberikan izin. Jadi tadinya bangunan ini Ya. itu semuanya kebun teh. Iya betul, dan kalau bisa kita telusuri dari dalam agronya sendiri, ini tembus bisa langsung berbatasan langsung dengan rest area Gunung Mas. Semua main salah-salahan. Siapa yang mau salah? Kamu nggak ngingetin, kamu nggak ini. Tapi kita sudah mencoba. Itu yang terjadi selama ini ya? Yes. Kami baru saja berusaha untuk meminta keterangan dari pihak PTPN 1 Regional 2 yang berkantor di kawasan Gunung Mas di Puncak. Mereka memang tidak bersedia untuk memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan kerjasama operasional atau KSO seperti yang sedang diawasi, seperti di Hibis Park dan juga Eager Adventureland, karena perjanjian itu dibuat dengan pihak pusat, yakni di Bandung. Meski demikian, mereka mengakui bahwa upaya okupansi itu yang dilakukan oleh pihak lain masih terus terjadi. Ini terutama di kawasan Megamendung dan juga Kopo, bahkan tadi dinyatakan oleh salah satu stafnya, ini luasnya bisa mencapai 100 hektar. Nah, lahan-lahan yang diserobot inilah yang berkontribusi terhadap berkurangnya resapan air. Di sisi lain mereka juga sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk menertibkan. Namun ternyata pada saat berada di lapangan ini menemui berbagai upaya perlawanan atau resistensi. Mulai dari pencopotan pelang-pelang penyegelan yang tadi bahkan juga diceritakan langsung oleh staf, berbagai upaya yang dilakukan untuk mengintimidasi mereka yang berusaha untuk menertibkan wilayah-wilayah tersebut. Kawasan wisata yang menyedot begitu banyak pengunjung dan menyumbang pendapatan daerah ternyata menyimpan kisah miris. Bumi yang dieksploitasi habis-habisan hingga menyisakan nestapa. Bencana datang dan pergi mengintai setiap waktu. Kami melihat ada penyusutan kawasan lindung di kawasan Puncak Bogor.
Jadi yang tadinya kawasan lindung itu tentunya tidak bisa dibangun atau tidak boleh ada pembangunan di dalam kawasan lindung tersebut, kemudian diubah melalui RT RW yang kemudian sekarang kita lihat masifnya pembangunan di Puncak Bogor itu begitu luas begitu ya. Sehingga kita tidak bisa mengenali bahwa ini adalah kawasan Puncak Bogor. Menjadi akumulasi yang sangat masif ketika daerah-daerah resapan air ini seperti hutan, tutupan hijau begitu ya dikonversi menjadi villa, objek wisata, rest area, lahan-lahan terbangun lainnya, sehingga kemampuan untuk mengkonservasi dan menyimpan air menjadi sangat rendah. Akhirnya ketika hujan tinggi, run off tinggi, kemudian langsung dibuang ke sungai dan terakumulasi di daerah hilir gitu. Faktanya hilangnya kawasan hutan atau deforestasi di daerah aliran sungai atau Das Ciliwung ini sudah sangat mengkhawatirkan. Karena dalam kurun waktu 16 tahun terakhir, yakni dari tahun 2000 hingga 2016, wilayah tutupan hutan di kawasan Ciliwung ini hanya mencapai 12,22%. Padahal sesuai dengan aturan undang-undang, tutupan hutan itu minimal adalah 30%. Nah sayangnya, Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 ini sudah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Sekarang kita merasakan sendiri akibatnya, alam menjadi murka gara-gara tata ruang digadai.